Kemudian di saat Sayyidina Umar telah menjelaskan 3 hak anak pada ayah ini, anak ini menyanggah lagi. Anak ini mengatakan, faqala banu, anak ini berkata, fa wallahi mastajaba ummi. Demi Allah hai Amirul Mukminin, dia bersumpah, mastajaba ummi, ayahku tidak pernah memuliakan ibuku, katanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu dalam kajian tasawuf. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini yang akan kita kaji adalah hakul walad alal walid, hak anak terhadap ayah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min haqqil walad alal walid salasatu asya. Sebahagian dari hak seorang anak terhadap seorang ayah ada 3 macam, kata Rasulullah. Ayyuhsin asmahu idza wulidah. Yang pertama, hendaknya seorang ayah itu memberikan nama yang terbaik untuk anaknya apabila anak tersebut dilahirkan. Wa yu'allimuhul kitab idza akilah, dan hendaknya seorang anak seorang ayah mengajarkan kepada anaknya Alkitab, artinya Al-Quran, apabila anaknya sudah berakal. Wa yuzawwijuhu idza adraka, dan menikahkan anaknya apabila anaknya sudah mampu. Jadi para jamaah, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ini ada 3 hak anak pada ayah, kata Rasulullah. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas hak orang tua pada anak, sekarang sebaliknya, hak anak pada orang tua. Kalau anak dalam pertemuan yang lalu tidak menunaikan hak orang tua, berakibat menjadi durhaka pada orang tuanya, sebaliknya juga seperti itu para jemaah. Kalau para ayah dalam hal ini, dalam bab ini, tidak menunaikan hak anaknya, dia pun akan bisa durhaka kepada anak. Jadi biasa ada dengar tanya, anak durhaka, insyaallah nanti akan takalon yah durhaka. Apakah ruh termasuk utanya sebagai yah durhaka? Dan melaki baik ruh, menyokar ruh dan taubat. Yang pertama, hak yang paling utama adalah memberikan nama yang baik kepada anak. Apabila anak dilahirkan, ayah berkewajiban memberikan nama yang baik, kata Rasulullah. Di saat nama anak kita berikan dengan tidak memperdulikan apakah itu baik atau tidak, maka kita telah melanggar satu hak anak. Yang kedua, mengajarkan kepada anak kita Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini bukan Injil, tapi Quran. Mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Kapan? Idza akila, kata Rasulullah, apabila motorik anak sudah mulai berkembang. Kalau dengan bahasa sekarang, apabila motorik anak sudah mulai berkembang. Kalau bahasa fikih, mumayyiz, apabila anak itu sudah mumayyiz, sudah punya kemampuan membedakan, berikan pelajaran kepada dia
tentang Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, yuzawijuh, menikahkan. Kita orang tua, ayah berhak menikahkan anak. Hak anak berarti kewajiban kita untuk mengantarkan anak kita sampai ke jenjang pernikahan apabila anak kita sudah mampu secara fisik ataupun mental untuk menikah. Nah, itu 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruwiya an Umar radhiyallahu taala an, diriwayatkan dari Sayyidina Umar, semoga Allah ridha untuk beliau, anna rajulan jaa ilaihi bibnihi. Ada seorang laki-laki datang menghadap Sayyidina Umar dengan membawa anak laki-lakinya. Di saat itu Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, pemimpin. Maka wajar kalau ada orang menghadap mengadukan persoalannya karena beliau pemimpin. Datanglah seorang laki-laki menghadap Sayyidina Umar membawa anak laki-lakinya. Apa yang dilaporkan oleh laki-laki tersebut? Faqala inna bani hadza yu'iquni. Kata laki-laki itu, wahai Amirul Mukminin, anak laki-lakiku ini mendurhakaiku, katanya. Dia melaporkan kepada pemimpinnya di saat itu, yaitu Umar ibnu Khattab, bahwa anaknya telah durhaka. Itu laporan ayah kepada pemimpin di saat itu. Di saat Sayyidina Umar mendengar laporan itu, faqala Umar radhiyallahu an libni. Sayyidina Umar berkata kepada anak tersebut, memberi nasihat. Ama takhafullaha fi uquqi walidaik fa inna min haqqil walid kadza wa min haqqil walid kadza. Kata Sayyidina Umar, tidakkah kamu takut berbuat terhadap Allah dalam berbuat durhaka terhadap ayahmu? Karena sesungguhnya seorang ayah itu punya hak seperti ini, seperti ini, seperti ini, kata Sayyidina Umar menjelaskan hak orang tua, hak ayah, seperti yang telah kita kaji di malam yang lalu. Rupanya di saat Sayyidina Umar menasehati anak tersebut agar takut kepada Allah, jangan mendurhakai ayahnya, karena seorang ayah itu punya hak yang besar pada anaknya. Anak tersebut menyanggah. Faqala banu, anak tersebut menyanggah, ya Amiral Mukminin, hai Amiral Mukminin, amal libni alal walidihi hak. Apakah tidak ada bagi seorang anak terhadap ayahnya hak? Kalau bahasa kita, apakah cuma orang tua yang punya hak pada anak? Kami anak-anak tidak punya hak pada orang tua, pada ayah, kata anak itu. Qal, Sayyidina Umar berkata, naam, ya ada, kata Sayyidina Umar. Rupanya bukan seorang ayah saja punya hak sama anak, tapi anak pun ada hak pada ayahnya, kata Sayyidina Umar. Haqquhu alaihi ayyastanjiba ummahu. Yang pertama dijelaskan oleh Sayyidina Umar, haknya seorang anak terhadap ayah, hendaknya seorang ayah itu memuliakan ibunya anak itu. Jadi hak anak kita pada kita sebagai ayah yang pertama, kata Sayyidina Umar, kita memuliakan ibunya. Apa makna memuliakan ibunya? Dipahami oleh Abu Lais, yakni la yutazawwiju imra'atan dani'atan. Jangan seorang laki-laki itu sebagai calon ayah menikahi perempuan yang hina, perempuan yang rendah akhlaknya. Jangan menikahi perempuan yang rendah akhlaknya. Kenapa? Likaila yakunu libni ta'iru biha, supaya anak yang akan dilahirkan oleh perempuan itu nanti tidak merasa hina dengan sebab ibunya adalah perempuan rendahan. Nyan hak yang pun.
Itu dulu, sekarang kita sudah tidak bisa melakukan lagi. Anjel ditacup jino tanya kan? Hai karap najuk di pulau no pegaganya. Dulu, artinya ini pelajaran ini kita mengingatkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai menikahi perempuan yang akhlaknya tidak baik. Karena di saat kita mau menikah, yang harus kita perhatikan bukan cuma kebutuhan kita, tetapi juga hak anak-anak yang akan lahir dari pernikahan kita. Seorang istri itu bukan hanya dibutuhkan oleh suami, tapi juga dibutuhkan oleh anak-anak yang dilahirkan sebagai seorang ibu. Maka kita sebagai seorang suami atau calon suami tidak boleh egois dalam menikah, menilai seorang perempuan itu hanya kepentingan pribadi kita. Tapi ingat, akan ada orang-orang yang terlahir dari sebab pernikahan kita. Jadi harus kita pahami kebutuhan mereka. Maka munyo salah katanya pilih istri. Kalau salah kita memilih istri, kita salah satunya telah berdurhaka kepada anak. Ya. Jadi memilih istri ini para jamaah, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Ada 4 faktor kata Rasulullah yang menjadi motivasi bagi seorang laki-laki menikahi wanita. 4 faktor kata Rasulullah yang memotivasi kita untuk menikah dengan seorang wanita. Keempat tersebut adalah, yang pertama li jamaliha, karena kecantikan. Artinya bentuk fisik, paras. Tertarik kita laki-laki menikah dengan seorang wanita karena kecantikannya. Tapi kecantikan ini relatif, sehingga lain mata yang memandang, lain penilaian. Boleh jadi cantik pada kita, tidak cantik pada orang. Atau sebaliknya, menurut orang tidak cantik, tapi menurut kita cantik. Jadi yang memotivasi kita untuk menikah pertama sekali kata Rasulullah, salah satunya yaitu kita lihat wanita itu tertarik kita karena kecantikan fisiknya, dan itu wajar. Yang kedua, li hasabiha kata Rasulullah, karena garis keturunannya. Menyo bahasa tanya bahasa Aceh, ane urung upo cuco urung upat. Ane urung upo cuco urung upat. Jadi jelas keturunannya orang baik-baik atau keturunan orang berada. Nyan galak kau menikah. Tertarik kita untuk menikah. Yang ketiga, wali maliha, karena hartanya. Nah, maka banyak sekarang laki-laki yang mau membawa mahar banyak kalau perempuan itu sudah ber-SK, ya kan? Karena SK PNS, bubak guru, purbak rumah sakit, bubak kantor, dumpat. Asal karena SK-nya kamu hai jeleme. Bahkan karena itu jadi motivasi bagi laki-laki, sudah diperkirakan oleh Rasulullah. Nah, munyona harta urinang yang tertarik untuk dinikahi oleh laki-laki. Timnya urinang gasin. Nah, pioh-pioh le. Gekalan lain le, kecuali lain ham temung baru kekerling kenaan bayang gasin. Nyan li uragam. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya kata Rasulullah. Nah, karena agama. Agama ini maknanya karena kebaikan budi pekerti akhlaknya. 4 hal yang menjadi motivasi kita menikahi perempuan kata Rasulullah. Yang paling ditekankan oleh Rasulullah di sini apa? Far bidatid taribat yadaka kata Rasulullah. Utamakan kata Rasulullah wanita yang memiliki agama, yang berakhlak mulia, kamu akan beruntung. Kalau kita mengutamakan dalam mencari istri akhlaknya, agamanya, pemahaman terhadap agama, maka kita akan hidup bahagia kelak kata Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak menafikan 3 faktor yang lain, cantik, keturunan, dan harta, tapi beliau tekankan perhatikan yang keempat, itu yang paling utama.
Kalau terkumpul semuanya, alhamdulillah. Mandumna ba'ani inangnya, agamanya baik, keturunan orang baik-baik, hartanya banyak, cantik lagi. Nyan alhamdulillah, seperti mendapatkan bidadari surga kita. Tapi kan jarang. Ulama mengungkapkan al-mar'atu salihah kal ghurabil a'sam. Perempuan salih itu, perempuan yang salihah itu kal ghurabil a'sam, seperti burung apa namanya? Ticem aa bahasa Indonesia. Burung gagak yang putih sayapnya. Nah, nemung ticem aa ada burung gagak yang putih sayapnya. Susah, anda dari demung. Kecuali double cet, putih. Umumnya hitam. Seperti itulah wanita saleh. Susah untuk ditemukan wanita yang salehah. Seperti kita mencari burung gagak yang warna sayapnya putih, kata Rasulullah. Maka untuk mendapatkan 4 itu susah. Nah, maka kalau susah untuk mengumpulkan semua, jangan hilangkan 4-4-nya. Baik karena payah tadi merumpok mendum, musabah anda tempir peremun. Pak peremun tat ke yang keput, yang nomor 4, yaitu datiddin, yang memiliki agama. Artinya yang berakhlak mulia. Kenapa kita harus menikah dengan wanita yang berakhlak mulia? Kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan wanita yang kita nikahi ini 2 macam. Ada yang seperti tanah yang tandus, ada seperti tanah yang subur, kata Allah. Kalau tanah yang tandus, apapun kita tanam, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Maknanya, kalau wanita yang melahirkan itu adalah wanita yang berakhlak rendah, yang kurang beragama, maka apa yang dilahirkannya itu sangat sukar untuk menjadi yang baik. Sukar menjadi yang baik. Sukar anaknya untuk menjadi anak saleh. Ada juga wanita itu diibaratkan seperti tanah yang subur. Apapun yang kita tanam akan cepat tumbuh dan berbuah karena tanahnya subur. Nah, wanita-wanita yang akhlaknya baik, kalau dia melahirkan, maka mudah untuk membentuk anaknya menjadi anak-anak yang baik. Maka ibu sangat berpengaruh pada terbentuknya seorang anak, para jemaah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Ketika tikula pun ulam SD, ketika kon dah tikula pun ya ne, mana sekolah yang pertama untuk anak kita? Ibunya. Jadi pendidikan yang pertama diterima oleh seorang anak dari ibu. Maka kalau ibunya wanita yang baik-baik, maka tentu pendidikan yang diterima oleh anak, pendidikan yang baik-baik pertama. Ibunya suka baca Quran, mulai dari anak itu dalam kandungan, ibunya suka baca Quran. Maka yang terdengar di telinga anak itu pertama Al-Quran. Kalau ibunya suka goyang TikTok, ya yang dirasakan oleh anak itu pertama sekali goyangan TikTok. Wajar nanti anak tersebut lahir besar lebih lagi bergoyang daripada ibunya. Jadi tergantung ibu para jemaahnya yang golong-golong kawin menyona yang muda atau yang kaduha-duha anak kena berkawin, ingatkan anak kita. Cari calon istri bidatiddin yang punya agama yang bagus. Karena kita akan melahirkan anak dari wanita tersebut yang haknya pada kita sebagai ayah adalah memilihkan ibu wanita yang baik. Jangan sampai kita durhaka kepada anak karena salah memilih jalan ibunya. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, wa yuhsinus mahu, sama seperti hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah, memberikan nama yang baik kepada anak. Kenapa nama perlu kita
berikan nama yang terbaik. Nah, mungkin sebahagian orang menganggap tidak punya arti nama itu. Apalah artinya sebuah nama, kata orang. Sehingga dia memanggil orang bebas saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan engkau lakap orang dengan lakap yang tidak baik. Dalam Al-Quran seperti itu Allah katakan, jangan memanggil orang dengan panggilan yang tidak baik. Memanggil orang dengan panggilan yang tidak baik adalah dosa. Maka siapapun harus diberikan nama yang baik seharusnya. Maka kita sebagai ayah di saat dilahirkan anak untuk kita, pilih nama yang baik, yang punya makna-makna yang baik. Pilih untuk anak kita. Jangan salah pilih nama. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab, dan mengajarkan kepada anak tersebut Alkitab, yaitu Quran. Ini sama juga dengan hadis tadi. Mengajarkan Al-Quran kepada anak, para jamaah, bukan hanya memberikan pelajaran bacaan. Sebahagian kita sudah merasa bangga kalau anaknya sudah pandai membaca Quran. Itu salah. Bukan hanya memberikan pelajaran kepada anak supaya anak itu menghafal Quran. Sebahagian kita merasa bangga kalau anaknya sudah khatam menghafal Quran. Itu juga keliru. Anak itu harus diajarkan untuk membaca, lebih bagus kalau bisa menghafal. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi yang penting bukan tahafud, tapi tafaqquhnya. Memahami, bukan memelihara, menghafal. Seandainya tidak ada orang yang menghafal Quran, Quran itu tidak akan berubah. Karena Allah sudah menjanji, inna nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikra, kata Allah, dan kami yang memelihara. Han berubah. Tapi orang-orang bisa tidak paham terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kalau tidak ada orang yang berusaha memahami Al-Quran. Nah, jadi yang paling penting bukan kita mengenyampingkan membaca dan menghafal, penting, tapi yang lebih penting dari itu memahami. Setelah anak-anak kita paham isi Al-Quran, apakah kita sudah boleh berbangga? Tidak juga. Karena banyak orang yang paham tapi tidak mengamalkan. Le orang yang jarang-jarang yang kamalim-malim, tapi hanya gepubut lagi yang gedepunyan. Gepegah betul, gepubut salah. Kon haba lagi but, kon but lagi pegah. But lain, pegah lain. Maka orang tua itu setelah mendidik anaknya memahami, dia perlu mendampingi anaknya untuk mengamalkan isi Al-Quran. Berikan contoh. Itulah makna dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita sudah mampu mendidik anak untuk memahami Al-Quran, kemudian dampingi, berikan contoh agar dia mengamalkan apa isi Al-Quran, sudah berhasil kita menjaga anak kita daripada api neraka. Kau berhasil terjaga. Di saat keberhasilan itu sudah terjadi, baru boleh kita merasa bangga, merasa senang. Munyonyan hanalom, kiban tak bangga, kiban tak senang. Bukan dengan gelar yang membuat kita senang, tapi dengan apa yang terjadi sehari-hari yang harusnya. Untuk apa gelarnya tinggi-tinggi, al-hafid, doktor, insinyur, macam-macam, tapi amalannya tidak ada. Tidak punya gelar apapun, tapi kalau dia beramal dengan Al-Quran, itu yang terbaik, yang boleh kita banggakan. Kemudian di saat Sayyidina Umar telah menjelaskan 3 hak anak pada ayah ini, anak ini menyanggah lagi. Anak ini mengatakan, faqala banu, anak ini berkata, fa wallahi mastajaba ummi. Demi Allah, hai Amirul Mukminin, dia bersumpah, mastajaba ummi, ayahku tidak pernah memuliakan ibuku, katanya. Hak anak pertama, seorang ayah harus memuliakan
Anak ini mengatakan, ayahku tidak pernah memuliakan ibuku. Wa ma hiya illa sanadiyatun ishtaraha bi arba'ati dirham. Kata anak itu, ibuku tidak lain adalah seorang wanita budak hitam yang dibelinya di pasar dengan harga 400 dirham. Nyan, gecok ke perumah ke. Ba urang inang nyan lahir ane. Wajar ane kau nyanjut ke ane durhaka. Wanita dijumpai di pasar. Pat merumpok ane roje dam kawin ngam perumah ane. Merumpok bak kafe nan malam. Bak kafe merumpok malam. Sama-sama duk jeb kopi. Galak aku hidari kan jok ke perumah. Wajar ate lahir ane durhaka. Menyomai duk bak kafe de malam. Ane hai wawa bak kafe sampai bengah. Ate lahir ane. Jadi hati-hati. Jadi anak ini merasa ibunya bukan wanita mulia. Karena ibunya itu hanya seorang budak yang dibeli oleh ayahnya dengan harga 400 dirham. Karena adanya bak perle murah jelame kadang. Ya, bak perle murah jelame ta sekun ta barang-barang rontokan aju mentong tanyo. Ai dia fikir saya jelame bek ludat. Nya ke hati-hati. Kemudian wala hasanasmi, dan ayahku kata anak ini tidak memberikan nama yang bagus untukku. Bahkan dia samani Ju'la, menamakan aku dengan nama Ju'la. Rupanya nan anaknya Ju'la. Gebuh nan yahai. Apa itu Ju'la? Likral khufash. Sebutan untuk kelelawar. Zaman Ju'lanya, orang Arab menggunakan kalimat Ju'la untuk menyebut kelelawar. Binatang yang terbang malam. Mamalia yang bisa terbang. Mamalia biasa gak hanya terbang. Tapi nama mamalia yang bisa terbang. Yang kenyan kelelawar. Nah, ji wate uro, ieh gerai. Wate malam yang minta rezeki. Jadi wajar menyonana untuk wate malam yang minta rezeki. Bengah iwoi malam jalam yang minta rezeki. Nah, igok minta rezeki uro ji malam. Nah, gebuhnan Ju'la. Jadi rani payah kalon lo puadra yang gebuhnan anu nuri. Kadang si semantung arti. Ana tendeng. Kata boh dah. Tanyong tani tanyong kata boh junan anu. Ya. Kemudian kata anak ini wala allamani min kitabillahi ayatan wahidatan. Dan tidak satu pun ayat diajarkan untukku dari kitab Allah katanya. Musabah ayat anak demung perno gelung yah bu. Mungkin sibuk dah ke model yah jino, sibuk ya kerja. Bangun pagi dia sebelum subuh, berangkat kerja anaknya belum bangun, pulang dia sudah larut malam, anaknya sudah tidur. Pajang merumpok nganu? Pajan nak perno anu? Musabah ayat tam demung perno anu. Nyoso yang nai dan nyo yang model lagi nya. Golom na sampai uronyo mutemung perno kanu musabah ayat pun. Nah, model lagi nya, yang taubat aja nyo lagi nya. Hak anak itu. Nah, jadi jangan jadikan kesibukan kita di dunia ini mencari rizki. Padahal rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Kenapa kita sibuk-sibuk mencari? Allah mengatakan wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Yang diperintah oleh Allah, perintahkanlah anakmu untuk melakukan salat dan bersabarlah dalam memerintah itu. Jadi kita harus terus dengan penuh kesabaran mengajak keluarga anak kita untuk salat. La nas'aluka rizqa kata Allah. Kami tidak minta rizki darimu kata Allah. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rizki. Orang-orang yang yakin, yang teguh, yang istiqamah mengajak keluarganya untuk taat kepada Allah, diantaranya dengan mengajak untuk salat, itu rizkinya dijamin oleh Allah. Putus sahdat yang minta rezeki gebili Allah. Anak putih apa beh hotel ke minta rezeki, atraga kejamin tiap apa beh hotel hek mendongnya. Nyan kon sama sit ngan urung sakit ge, kai jamin le negara na BPJS ke pugi abdubit pengdro ge. Kan bangai ya. Negara kai jamin mubat na BPJS kapre tapi hang gede yang abdubit pengdro ge. Nyan bandingkat tanyo jino. Allah sudah menjamin rizki kata Allah. Nahnu narzuquk. Kami yang memberi rizki kata Allah. Pasai le gedanyo sibuk uro malam bak minta rezeki mu Quran hanta demung pernom tabuh ayat kana. Nyo nyana nu tanyo. Kadang kon. Ya.
Jadi jangan sibukkan dengan hal yang lain, carilah rizki sekedarnya, jangan lupa kewajiban lain, diantaranya mengajarkan Al-Quran kepada anak. Di saat Sayyidina Umar para jamaah mendengar aduan anak ini, maka beliau faltafat Umar radhiyallahu an ilal abi. Beliau berpaling sekarang ke ayahnya. Kalau tadi beliau menceramahi anak karena dilaporkan oleh ayahnya bahwa anak ini anak durhaka, sekarang Sayyidina Umar berpaling ke ayahnya. Apa kata Sayyidina Umar? Taqulu ibni ya'ikuni. Kamu melaporkan bahwa anakku mendurhakai aku. Fakat akaktahu qabla ayyu'akkaka. Padahal kamu sudah lebih dahulu, kata Sayyidina Umar, durhaka kepadanya sebelum dia mendurhakaimu. Yan para jemaah. Leboha anyo yang kepegah Sayyidina Umar, tidak ada satupun yang dipenuhi oleh ayah. Maka Sayyidina Umar langsung memvonis bahwa ayahnya itu adalah ayah yang duluan durhaka kepada anak. Maka menyebabkan anaknya menjadi anak durhaka. Artinya munyolegenyan model kontiroan tagai getik lam nuraka mandua ngayah yang tiga lajo. Mutiga ngan yah yang model genyan. Kon cuma anu maka hati-hati cuma. Lado mitanya mono tanya dah pegah lalu minta rezeki. Lalu kau minta rezeki, lalu ibadah nasi model dengku dengan. Model dengku dagingnya nasi tanya lalu minta ibadah. Aduh mutuji tapi meratip mutuji. Anu anak depu dia pupu di home. Nyan pi palau si dengan anjut. Ibadah ya silahkan ibadah karena itu tuntutan. Tapi mendidik anak juga ibadah. Kau ni mutuji mentang ibadah. Irumah pi ibadah. Jadi harus kita atur kegiatan kita yang proporsional. Sesuaikan tempatnya masing-masing. Kapan kita harus ke masjid, kapan kita harus dengan anak kita mengajarkan. Lebih baik kalau kita betah di masjid, bawa anak ke masjid. Biar di masjid anak itu bisa diajarkan. Dan dia bisa melihat orang-orang taat di masjid. Bisa bergaul dengan orang-orang saleh di masjid. Bah itu rilian itu. Backdraw teman-teman taja. Tanya saleh draw dan anak ada perumun. Anak salah hai gede saya tanya saleh. Nyan itari ibu anak dudu malam neraka. Dalam riwayat yang lain ditambahkan kata Sayyidina Umar, waqad asaqtahu qabla ayyusiaka. Sungguh kamu telah berbuat jahat kepadanya sebelum dia berbuat jahat kepadamu. Jadi Sayyidina Umar tidak hanya memvonis ayahnya durhaka kepada anak, tapi juga memvonis ayahnya telah berbuat jahat kepada anaknya sebelum anaknya berbuat jahat kepada ayahnya. Kata Sayyidina Umar, kum anni. Bangun, pergi jauh dariku, kata Sayyidina Umar. Geusele Sayyidina Umar urang agam yang ya lapor anu gopnyan durhaka. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemangku-pemangku kepentingan. Apabila menerima laporan, jangan langsung percaya. Maunya Sayyidina Umar percaya juga, engkau gedut-gedut aja anaknya. Periksa dulu. Sesuatu itu ada sebab akibat. Kadang-kadang karena ayahnya tidak peduli, ibunya tidak peduli kepada anak, maka lahirlah anak-anak yang berperilaku tidak baik, yang suka berbuat onar, melakukan kriminal. Lawitnya kan le bat tanya ino nengi lo moy. Tawuran ka terjadi berokon di Jawa dia dengar tawuran nanya. Di Makassar biasa dang ima TV tawuran. Ino ka megah itu mau tawuran, main barang. Nya apakah anak itu cuma kita salahkan? Tidak, orang tuanya bertanggung jawab. Paling utama ayahnya. Maka mereka akan menanggung akibat dari apa yang dilakukan oleh anaknya nanti. Kemudian para jamaah, di sini juga diajarkan kita bagaimana mendidik anak agar anak itu tidak durhaka kepada kita. Seperti laporan orang tadi. Orang tadi melaporkan anaknya durhaka. Bagaimana anak itu tidak durhaka kepada kita? Bagaimana kita mendidiknya? Nah, ada sebuah riwayat menjelaskan
Ruya an ba'dis salihin, diriwayatkan daripada sebahagian orang-orang yang saleh, annahu kana la ya'muru benahu bi amrin. Mereka, orang-orang saleh itu tidak pernah menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu. Jadi urang-urang saleh jamun hana galak meyuba anak, tidak suka memerintahkan anak. Wa kana idza taja ila syai', apabila dia orang saleh membutuhkan sesuatu, ada keperluan, ya'muru ghairah, dia menyuruh orang lain melakukan, bukan anak. Tanya kan tering dah ba anu. Kajak gede ziat, kapublok kablonyo ziat, kacoknyo ziat, kapubutnyo ziat, katulungnya ziat. Ba anu mendum-mendum tanya tayu. Orang-orang saleh dulu tidak suka menyuruh pada anak kalau dia punya keperluan yang disuruh orang lain. Kenapa? Apa alasannya? Nah, alasannya para jamaah, di saat ditanyakan fasuila an dzalik, mereka menjawab. Faqala, orang saleh itu menjawab, inni akhafu anni law amartu bani bidzalika ya'sini fi dzalik. Kenapa tidak disuruh anaknya? Katanya, aku sangat takut kalau aku menyuruh anakku melakukan sesuatu itu, dia akan bermaksiat kepadaku. Di saat kita menyuruh anak, anak tidak mau mengerjakan. Itu namanya bermaksiat. Tetayu haitim. Tetayu sambah bud anu dalam mandu, haitim bubut. Itu sangat ditakutkan oleh orang tua zaman dahulu. Fayustaujabun nar, maka akibat dari anak memaksiat kepada orang tua, tidak menuruti perintah orang tua, maka wajiblah anak itu masuk neraka. Katanya, kata orang saleh itu, wa ana la ahriku bani binar, sedangkan aku tidak akan mau membakar anakku dengan neraka. Artinya para jamaah, di saat kita memerintahkan anak melakukan sesuatu, artinya kita sedang membayang-bayangi anak dengan api neraka. Kalau dia tidak mau, berarti kita sedang membakar dia dengan neraka, dengan api neraka. Maka orang zaman dulu tidak mau membakar anaknya dengan neraka. Agar anaknya tidak dibakar dengan neraka, dihindarilah anak itu bermaksiat kepadanya dengan tidak disuruh apapun kepada anak. Tanya terus gunan tak mikir, andro. Tanya asai pokoknya haitim. Oh, anaya aku urut neraka teman. Tauna ne. Juk kanu durhaka. Titansang neraka tak tanya tanu tu dah juga nu ditanya yamban. Orang zaman dulu takut anaknya masuk neraka sehingga dia menghindari untuk menyuruh kepada anaknya dengan melakukan perbuatan. Kemudian dari Asy-Sya'bi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Asy-Sya'bi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah merahmati seorang ayah yang menolong, membantu anaknya untuk berbuat baik kepada dia. Jadi perbuatan yang kita katakan tadi, apa yang dilakukan oleh orang saleh tadi, itu termasuk membantu anak untuk berbuat baik, untuk tidak durhaka. Tidak memerintahkan sesuatu kepada anak, termasuk membantu anak agar tidak durhaka. Maka orang-orang tua, ayah-ayah yang membantu anaknya untuk tidak durhaka, bahkan bisa berbuat baik, itu dirahmati oleh Allah ganjarannya, mendapat rahmat Allah. Terutama hati-hati yang sudah tua. Orang-orang tua yang sudah tua, dro-dro yang katuha, hati-hati. Perasaan kita yang sudah tua itu sensitif. Sudah banyak yang tidak bisa kita lakukan. Karena itu kita butuh bantuan. Biasa kita sering minta bantu sama anak. Di saat kita meminta bantu sama anak, anak tidak mau melakukan, lalu kita sakit hati. Sakit hati kita membuat anak durhaka. Dengan durhakanya anak masuk dalam neraka. Hati-hati. Bagaimana kalau pas hari ini kita sakit hati, besok kita meninggal, tidak sempat kita memaafkan anak kita. Man bulat taco anu tu tadi dalam neraka. Sati anu dalam neraka, kita yang membawa anak kita ke neraka. Maka hati-hati. Yang tua biasa perasaan sensitif.
Kai pubut li anu tetap mentang salah anu kadang-kadang. Sebab di mangun tua ka ada pubut idanya anu tu mentang salah ti ba urang ci itu. Pulau mana ada pubut. Nah, ini jadi pelajaran juga kepada kita orang tua. Jangan sembarang menyuruh anak. Nanti anak kita masuk neraka. Nah, jadi bantu anak untuk melakukan ketaatan agar kita pun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan para jamaah, seorang anak itu durhaka kepada ayahnya karena juga ayahnya pernah durhaka kepada orang tuanya dulu katanya. Sebahagian ahli hikmah mengatakan, man asa walidai lam yara surura min waladihi. Siapapun yang bermaksiat kepada kedua orang tuanya, artinya kalau kita pernah durhaka kepada kedua orang tua kita, kita tidak akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dari anak-anak kita. Anak kita pun akan durhaka. Sunnatullah. Nyokun urung biasa hukum karma. Nyetanya ta carut iyah do raje, anu de akai carut kita nyonde. Nyetanya ta tenak ma do raje, anu akan ditenak kita. Maka mulailah kita berbakti kepada orang tua kita, beri contoh kepada mereka agar di saat kita tua nanti pun mereka berbakti kepada kita. Sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan ini para jemaah. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.